Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Informatika C, mata kuliah Analisis Algoritma, ingin menyampaikan materi mengenai DFS atau Depth First Search. Anggota dari kelompok kami yaitu ada Jasmina Tira Azahra, Raihan Kemi Rahmansyah, Davifaya Dia Ramzi, Adika Rajendra Haris, dan Sultan Farel Syahreza. Selanjutnya, apa itu DFS atau Depth First Search? DFS atau Depth First Search merupakan algoritma yang memakai metode rekursif, yaitu proses yang memanggil dirinya sendiri dengan melakukan pencarian secara menyeluruh dari semua node. DFS akan mengunjungi semua node yang berada dalam satu jalur sampai semua node dikunjungi. Setelah semua dikunjungi, DFS akan mengunjungi jalur berikutnya sampai kondisi terpenuhi. Nah, ide dasar dari DFS dapat diimplementasikan menggunakan stack yang sistem kerjanya itu LIFO atau last in first out. Ide dasarnya seperti berikut. Pertama, memasukkan simpul root atau elemen ke dalam stack dengan menggunakan operasi push. Yang kedua, ambil dan simpan elemen dari stack teratas yang biasanya disebut top. Nah, selanjutnya hapus isi stack teratas atau top menggunakan operasi pop. Selanjutnya, periksalah apakah simpul pohon yang disimpan tadi memiliki anak simpul atau tidak. Jika iya, push semua anak simpul dan defisit lalu dimasukkan ke dalam stack. Jika tumpukan stack sudah kosong, maka program akan berhenti. Jika masih ada tumpukan stack, berarti akan kembali ke langkah kedua, yaitu menyimpan elemen. Jadi inilah bentuk umum dari sebuah tree DFS. Pada DFS ada 3 cara untuk melewati tree tersebut, yaitu ada pre-order, in-order, dan post-order. Tiga-tiganya memiliki cara sendiri dalam melewati tree DFS tersebut. Pre-order awalnya dari root dari tree tersebut, lalu ke anak kirinya, setelah anak kirinya selesai semua, lalu ke anak kanannya. In order itu dari yang anak kiri terlebih dahulu, lalu ke root, lalu akhirnya ke right. Post order itu dari anak kiri, lalu ke anak kanan, dan baru ke root. Saya akan menggunakan tree di sebelah ini sebagai contoh untuk menerapkan pre-order, in-order, dan post-order. Jadi, kalau pre-order itu dapat dilihat dari root ke anak kiri dan kanan kanan. Jadi, root semua tree ini paling atas adalah 15. Makanya 15 adalah yang pertama dimasukkan ke order sini. Lalu ke anak kirinya, yaitu 10. Tapi 10 masih ada anak lagi. Jadi, sekarang 10 itu menjadi root-nya. Dan 10 sebagai root memiliki anak kiri yang yaitu 8. Dan 8 tidak memiliki anak lagi, jadi udah stop sampai situ. Dan akan lanjut ke right-nya, yaitu 12. Setelah bagian kiri tersebut selesai, akan maju ke bagian kanannya, yaitu right-nya 20. 20 akan menjadi root, dan akan mengunjungi anak kirinya 20, yaitu 17. Setelah 17 dikunjungi, akan ke 25. Dan itulah pre-order, seperti yang saya bilang itu dari root ke anak kiri, lalu ke anak kanan. In-order itu dari anak kiri ke root, lalu ke anak kanan. Dalam in-order ini kita mulai dari anak kiri paling bawah, yaitu 8. 8 root dari 8 adalah 10. Dari 10 ke anak kanannya, yaitu 12. Setelah bagian tersebut selesai, akan maju ke atas, di mana root adalah 15. Dan berarti setelah itu kita akan lanjut ke anak yang kanan. Karena 20 memiliki anak, maka kita akan menjadikan 20 sebagai root-nya. Dan kiri dari 20 adalah 17. 17 dikunjungi duluan, lalu ke root-nya 20, lalu ke 25, seperti in order. Setelah itu, selesailah in order. Dan yang terakhir adalah post order.
First order itu dari kiri ke kanan, baru ke root. Jadi sama seperti order, kita mulai dari anak yang paling kiri, yaitu 8. 8 ke tetangganya yang right, yaitu 12, lalu ke rootnya 10. Setelah itu, kita maju ke anak yang paling kiri, yang bagian kanan, yaitu 17. Nah, 17 kanannya adalah 25, jadi 25 dikunjungi. Lalu ke rootnya, yaitu 20. Karena left and right udah dikunjungi semua, berarti tinggal ke root paling atas, yaitu 15. Jadi itulah contoh demo dari traversal DFS. Selanjutnya akan dijelaskan alur DFS tersebut secara lebih spesifik. Next. Kali ini saya akan membahas tentang alur dari depth first search atau yang biasa disingkat menjadi DFS. Nah, pada slide ini akan dibahas mengenai graph dari DFS yang dilanjutkan dengan pseudocode dari graph ini. Nah, pada graph ini memiliki nilai node 0, 1, 2, 3, dan 4 yang saling terhubung. Nah, pada graph biasanya akan menggunakan algoritma stack dan pop, yang dimana stack akan disimpan di dalam array untuk menyimpan nilai dari node yang akan divisit. Nah, setelah divisit, nilai akan disimpan di dalam array yang baru berupa nilai yang sudah divisit atau array visited. Pada graph bebas mau dimulai dari node atau nilai yang mana saja, tergantung dari user ingin memulai dari mana. Next. Nah, pada kasus ini graph ini user pada programnya memulai dari node 0. Nah, pada node 0 akan ada 3 kemungkinan untuk menuju node setelahnya, yaitu node 1, 2, atau 3. Nah, maka pada node 1, 2, dan 3 akan masuk ke dalam array stack, dan 0 akan masuk ke dalam array visited karena 0 sudah dikunjungi. Next. Setelah node 0 dikunjungi, maka akan mengunjungi node 1, dan node 1 akan di-pop dari array stack dan disimpan di array visited karena sudah dikunjungi. Nah, pada node 1 cuma ada kemungkinan untuk mengunjungi node 2. Jadi setelah node 1 maka akan mengunjungi node 2, dan node 2 akan di-pop dari array stack dan masuk ke dalam array visited. Next. Nah, setelah itu akan ada 2 kemungkinan pada node 2, yaitu node 1 dan node 4. Karena node 1 sudah divisit, maka node 4 akan masuk ke dalam array stack dan setelah itu menuju node 4. Next. Nah, karena node 4 sudah berada di ujung dan tetangganya sudah divisit semua, maka node 4 akan di-pop dan masuk ke dalam array visited, dan program akan kembali mengecek ke node awal, yaitu node 0, untuk mengecek kembali tetangga dari node 0 yang belum divisit. Karena node 3 belum divisit, maka node 3 akan di-pop dari array stack dan masuk ke dalam array visited, dan program akan berhenti karena semua node sudah divisit. Sehingga urutan alur graph-nya akan menjadi 0, 1, 2, 4, dan terakhir node 3. Next. Nah, pada slide ini merupakan alur yang dibuat pada program C++, di mana grep G dalam kurung 5 itu merupakan banyaknya node pada grep ini. Sedangkan grep at H 03, 02, 01, dan seterusnya itu merupakan jalur untuk menghubungkan antar node. Dan terakhir ada G DFS dalam kurung 0 itu digunakan untuk ingin memulai node dari node ke berapa, sehingga pada outputnya akan menjadi 0, 1, 2, 4, dan 3. Kali ini saya akan menjelaskan pseudocode dari graph DFS atau Depth First Search. Pseudocode berfungsi untuk membantu programmer dalam memahami algoritma-algoritma dan implementasi dalam bahasa pemrograman. Dalam contoh berikut, pseudocode diawali dengan membuat fungsi DFS yang di dalamnya berisi parameter G dan U.
Parameter G di sini merupakan graf dalam DFS, sedangkan parameter U merupakan jumlah node yang berada dalam tree atau graf. Selanjutnya, isi dari fungsi tersebut ialah melakukan inisialisasi apa yang sudah dikunjungi. Setelah itu, melakukan looping kepada node-node yang belum dikunjungi dengan membuat kondisi node yang belum dikunjungi adalah false. Setelah itu, dijalankan fungsi DFS untuk setiap node karena ada kemungkinan graf memiliki dua bagian yang tidak terhubung. Node yang sudah dikunjungi akan membuat kondisi true di dalam parameter. Setelah kondisi terpenuhi, looping akan ke node lain yang bertetangga dan diperiksa kembali apakah sudah dikunjungi atau tidak. Di sini ada contoh dari bahasa pemrograman C++ di mana dalam kondisi main dimasukkan graf dalam jumlah node sama dengan 5. Graf dimulai dari node ke 0 dan node 0 memiliki hubungan dengan node 1, 2, dan 3. Setelah node 0 dikunjungi, maka node 0 mengalami kondisi true dan looping berpindah ke node 1. Node 1 memiliki hubungan dengan node 0 dan 2. Setelah node 1 dikunjungi, maka node 1 mengalami kondisi true dan looping berpindah ke node 2. Node 2 memiliki hubungan dengan node 0, 1, dan 4. Setelah node 2 dikunjungi, maka node 2 mengalami kondisi true dan looping berpindah ke node 4. Node 4 memiliki hubungan dengan node 2. Setelah semua node dikunjungi dan mengalami kondisi true, di saat itulah looping selesai. Untuk kompleksitas, DFS memiliki kompleksitas O dalam kurung V plus E, di mana V adalah jumlah vertex atau nodes yang ada dalam sebuah graf. Ini dari saat pertama menjalankan DFS, setiap node ditandakan sebagai false dan dijalankan fungsi DFS. E adalah jumlah edge atau tetangga yang dikunjungi pada saat jalannya fungsi DFS. Demikian penjelasan DFS atau Depth First Search oleh kelompok 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.